mata kuliah Metopen ini sudah semester kedua, semester lalu. Ini yang semester ini saya semester kedua. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang metode penelitian. Eh, ini mata kuliah metode penelitian dengan kode mata kuliahnya itu MBS 4320. Baik, yang pertama kita akan tahu pendahuluan dulu. Ruang lingkupnya yang pertama itu mata kuliah metode penelitian mencakup pembahasan penyusunan proposal penelitian. Baik, materi panduan mencakup penelitian ini sistematikanya proposal, analisis data, dan aplikasi pengolahan data dan format penulisan dan penyelenggaraan bimbingan. Panduan itu yang pertama itu kita akan tentukan jenis penelitiannya. Jadi dalam pelajaran ragam penelitian kuantitatif dan kualitatif dan campuran. Jadi rekan-rekan akan memilih metode penelitian itu mau kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Pastikan topik penelitian itu yang akan diteliti, tetapkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua itu kita akan mempelajari aplikasi pengolahan data baca dan kuasai ragam aplikasi pengolahan data. Yang kedua itu pilihlah aplikasi pengolahan data yang paling sesuai dengan karakteristik data topik penelitian. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang tulisan proposal penelitian. Yang pertama, kuasai statistika proposal penelitian. Yang kedua, ikuti sistematika penulisan proposal penelitian. Pastikan semua bagian dari sistematika diisi dengan benar. Yang kedua, kita akan menentukan topik dan referensi. Yang pertama itu kita akan memulai meminta dan keahlian pribadi. Jadi rekan-rekan akan menulis topik penelitian sesuai dengan keahlian, misalnya SDM atau pemasaran atau keuangan. Jadi mana yang paling sesuai rekan-rekan, karena metode penelitian ini akan lanjut ke di semester berikutnya di karir. Yang pertama itu kita akan membaca literatur dan tren terbaru. Carilah jurnal, artikel ilmiah, atau berita yang akademik 5 tahun terakhir. Lihatlah tren atau gap, celah penelitian hal yang belum banyak diteliti atau masih diperdebatkan. Gunakan sumbernya itu seperti Google Scholar, RescueGate, atau Scopus untuk universitas, atau Open Knowledge Map. Ini Open Knowledge ini untuk mencari referensi. Atau Partai Garuda atau teliti untuk sumber di Indonesia. Tentukan dulu fokus penelitiannya. Hindari topik yang terlalu luas seperti kinerja atau gunakan rumus penyempitan. Bidang atau subtopik konteks variabel, contohnya menyempitkan seperti manajemen SDM, motivasi kerja, karyawan atau karyawan perempuan. Hasilnya itu pengaruh motivasi intrinsik terhadap gunakan juga karakteristik penelitian yang belum banyak diteliti. Ujinya itu kelayakan topik seperti apakah datanya bisa diperoleh, apakah topik sesuai dengan bidang teman-teman semua, apakah waktu dan sumber daya cukup, apakah bisa diukur secara ilmiah. Ini untuk mencari referensinya. Yang pertama Google Scholar yang biasa secara umum, Scopus atau Corpus Knowledge, ResearchGate, Skyspace, Sconsus atau Teliti. Untuk citasinya rekan-rekan hanya menggunakan dua, Mendeley atau Jetero. Yang ketiga itu kerangka proposal penelitian. Ciri-ciri kerangka proposal penelitian itu yang pertama itu bersifat sistematis, disusun secara berurutan dari logis, umumnya mengikuti struktur. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka, yang ketiga itu metode penelitian. Artinya, alur berpikir atau masalah teori metodenya itu jelas. Yang kedua itu fokus komponen utama proposal. Kerangka hanya membuat bagian yang penting seperti judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kajian teori, dan metode penelitian. Tidak perlu detail seperti hasil analisis atau pembahasan karena metode penelitian hanya cukup sampai bab 3 saja. Yang kedua itu masih berbentuk garis besar atau outline.
belum berupa paragraf panjang, masih berupa poin-poin utama. Contohnya latar belakang, fenomena gap, urgensi, rumusan masalah 2-3 pertanyaan saja sudah cukup. Jadi rangkanya bukan isi yang lengkap. Yang keempat itu logis konsisten. Pada keterkaitan antara bagian seperti masalah, tujuan, dan metode yang harus nyambung. Tidak boleh meloncat-loncat. Contohnya jika meneliti minat beli, maka metodenya harus mengukur atau menggali minat beli. Baru ciri-ciri kerangka proposal itu ada spesifik dan terarah. Tidak terlalu umum, sudah menunjukkan variabel atau untuk kuantitatif. Fokusnya fenomena atau untuk kualitatif. Contohnya itu penelitian itu tentang pemasaran atau terlalu umum. Yang benar itu strategi digital marketing dalam meningkatkan minat beli. Menggunakan bahasa ilmiah, singkat, ringkas, jelas, dan formal. Tidak menggunakan topik pribadi. Fleksibel masih bisa dikembangkan. Kerangkanya itu bisa direvisi saat menulis proposal lengkap. Tidak bersifat final, ini pentingnya karena saat mencari jurnal, biasanya akan ada penyesuaian. Yang kedelapan itu menjadi panduan penulisan proposal, berfungsi sebagai peta dalam menulis. Yang kedua itu membantu agar penulis tidak keluar dari topik. Ini contoh proposal penelitiannya. Yang dalam proposal penelitian ini contohnya itu analisis strategi digital marketing dalam meningkatkan minat beli konsumen pada produk skincare atau studi kasus pada brand X. Jadi yang pertama itu rekan-rekan akan buatnya latar belakang pada bab 1 pendahuluan, 1.1-nya itu latar belakang. Yang pertama, teman-teman akan membuat perkembangan digital marketing dan era modern. Yang kedua, peranan media sosial dalam strategi pemasaran. Ini 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, baru bab 2 itu tinjauan pustaka. Bab 3 itu adalah inilah metode penelitiannya. Jadi rekan-rekan akan menuliskan metodenya itu jenis pendekatannya, lokasi dan objek penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, uji kebahasan data, teknik kebahasan dan kredibilitas. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sampai sini? Saya tanya dari Mas Rifan, sudah paham Mas untuk materi hari ini yang saya sampaikan? Untuk sejauh ini cukup paham, Pak. Baik Mas. Saya tanyakan Mas, ini kan kita 2 jam nih. Jadi kan kita harus sampai 2 jam, kan kita di Zoom-nya saya buat sampai jam 9. Jadi kita harus sesuai sampai jam 9 ya Mas ya. Jadi untuk judulnya Mas udah ada Mas? Untuk judulnya? Kalau judul kemarin udah ada sih, Pak. Ini saya Coba Mas kemarin dipilihnya apa Mas? ini hubungan work-life balance dengan kepuasan pekerja pada pekerja Hmm, generasi Z, Pak. baik. Mas ngambilnya apa Pak kok itunya keahliannya SDM pemasaran keuangan? SDM, Pak. SDM baik Mas. Iya. Saya ingatkan semester lalu saya ini Mas bimbing juga. Jadi kalau untuk di sesi tugas keempat itu rekan-rekan kalau menggunakan AI itu Hmm, jangan lebih dari 30% ya. Soalnya semester lalu saya bimbing itu sampai 3 kali bimbingan masih merah AI itunya, detect AI-nya. baik, Pak, baik, Pak. Baik Mas, jangan sampai terlalu merah ya. Kita akan buka e-learning ya. Kita instruksikan kita buka e-learning untuk tugas pertamanya itu. Sebentar kita akan buka RAT untuk biar kita ini. Kelihatan ya Mas ya. Ini kita buka RAT. Jadi untuk pada sesi pertama itu kemarin teman-teman belajar mandiri ya. Jadi bukunya itu
YAISI P4216 atau modul 3 dan 4 sampai 6. Sebentar. Ini untuk sesi pertama rekan-rekan akan belajar itu bukanya di modul IS P4216 modul 3 ya untuk dibacanya untuk lebih jelasnya. Ini untuk tugas pertamanya itu rekan-rekan hanya mencari 5 buku dan 5 jurnal. Jadi untuk template-nya sudah saya share di grup ya, teman-teman ya. Itu aja. Mungkin yang lain ada yang mau ditanya atau Mbak Salma atau Mbak Eka silakan. Ada yang ditanya untuk materi hari ini? Silakan. Sambil ini saya sambil absen ya, teman-teman ya. Oke, saya sambil absen. Oke. Royan Ramadan hadir? Hadir, Pak. Hadir, baik. Tengku Muhammad Farhan Ali hadir? Nggak hadir ya, Alfa ya. Ananda Ramadianti hadir? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Herlina hadir? Nggak hadir ya. Esti? Hadir, Pak. Oke, baik. Linda? Hadir, Pak. Baik, Mbak. Surya Mutia Wardana. Nggak hadir ya. Muhammad Safihu Nuha. Nggak hadir. Salma hadir ya. Hadir, Pak. Baik. Nurmalita Sari. Hadir, Pak. Hadir ya. Asep Dian. Nggak hadir ya. Eka Kurnia hadir. Hadir, Pak. Baik. Rifan hadir ya. Hadir, Pak. Aninda. Nggak hadir ya. Ardi Pratama. Nggak hadir ya. Baik. Sudah saya absen. Silakan yang lain untuk ada yang mau ditanyakan. Karena kita 2 jam, ke di UT-nya diwajibkan 2 jam. Mungkin Mbak Salma, silakan. Pak, saya tadi udah dapet ya Pak Ardi, Pak. Oh, Ardi hadir ya? Hadir ya, Hadir, Mas Pak, ya? hadir. Oke, baik. Sebentar ya, Mas. Saya buka lagi. Sebentar ya, Mas. Saya Ardi ya. Oke. Baik, sudah Mas. Sudah saya hadir. Sudah. Yang lain silakan kalau ada mau ditanyakan tentang materi hari ini. Saya tanya Mbak Salma, silakan aktifkan mikrofonnya, Mbak. Iya, Pak. Untuk judulnya mau ngambil topik apa, Mbak? Bentar, Pak. Baik. Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan, Pak. Rencananya mau pakai judul itu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti untuk template-nya silakan buka di grup aja ya. Baik, sudah. Iya, baik, Kalau Pak. baik, Asus ini siapa? Silakan aktifkan mikrofonnya. Linda, Pak. Oh, baik. Mbak Linda, silakan, Mbak. Mau ngambil judul apa?
Judul pengaruh pengguna media sosial terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 11 di SMK Negeri 1 Kalianda, Pak. Oke, baik, Mbak. Nanti dipastikan, Mbak, untuk cari referensinya 5 buku dan 5 artikel ya, Mbak ya. Ya, boleh sih pakai e-book nggak apa-apa, tapi harus referensinya harus valid ya, Mbak ya. Nanti kan kita akan cek nanti di sesi keempat, Pak. Nanti sesi keempat itu akan Drill-Bit-nya akan kebuka, Mbak. Jadi di sesi keempat itu kita akan buka Drill-Bit-nya. Jadi kalau biasa semester lalu itu sampai 3 kali mahasiswa itu nggak lulus-lulus, Mbak, sudah 3 kali. Jadi saya luluskan setelah 3 kali misalnya nggak, nilainya masih tinggi, Mbak, AI sama similarity-nya. Jadi Baik, Pak. kalau pakai AI itu dia paraphrase ya, Mbak ya, kalimatnya ya. Iya. Baik, Mbak Indah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Mbak Eka, silakan aktifkan mikrofonnya. Iya, Pak. Baik, ambil judul apa, Mbak? Aku ambil judul burnout karyawan akibat beban dan tuntutan kerja yang tinggi serta dampaknya terhadap produktivitas pada klinik X. Ini aku nggak sebutin kliniknya nggak Nggak, apa-apa ya, Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dipastikan, ini kan kita akan lanjut nih ke semester depan di karir. Jadi Heeh. dipastikan itu datanya itu bisa untuk berapa bulan jadi nanti di karirnya. Jadi kan ini kan udah proposalnya kan sudah sampai 3 bab. Jadi nanti kita akan lanjut ke bab Heeh. berikutnya, Mbak, seperti itu. Oh, baik. Jadi disesuaikan aja itunya tentu untuk penelitiannya seperti itu. Tapi Baik, Pak. Baik, bukunya Pak. sama jurnalnya harus yang valid ya, Mbak ya. Jangan asal Iya, copy Pak. paste gitu, harus valid ya referensinya. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga, Silakan, Pak. baik. Silakan Mbak Nur, aktifkan mikrofonnya. Iya, Pak. Silakan mau ngambil judul apa, Mbak Nur? Saya mengambil judul pengaruh digitalisasi perbankan terhadap kinerja keuangan dan efisiensi operasional sebagai variabel mediasi, Pak. Oke, baik, Mbak. Judulnya bagus, tapi nanti dipastikan untuk referensinya cari yang valid ya, Mbak ya. Jangan asal copy paste saja, tapi yang valid karena kita kan akan ceknya ada drill bit-nya, Mbak, di tugas keempat, di tugas terakhir. Oh iya, baik, Pak. Baik, Mbak. Silakan Terima kasih, Pak. Ananda. Silakan aktifkan mikrofonnya. Baik, Pak. Akan. Silakan Mbak Ananda mau ngambil judul apa, Mbak? Judul yang saya ambil pengaruh platform Shopee terhadap perilaku belanja dan inklusi ekonomi masyarakat urban di Indonesia, Pak. Oke, baik, baik. Baik. Tapi nanti pastikan itunya Mbak ya, referensinya valid ya Mbak ya, 5 buku, 5 artikel ya Mbak ya. Siap, Dipastikan Pak. baik. Jadi jangan Siap, Pak. asal copy paste. Kalau misalnya pakai AI boleh, tetapi AI itu hanya alat bantu saja untuk merapikan seperti itu. Tapi di parafrase lagi kalimatnya karena kan kita akan cek di sesi tugas keempat, Mbak. Siap, Pak. Baik. Terima Mas kasih ya, Pak. sama-sama. Royan, silakan. Mas, ini Royan, silakan aktifkan mikrofon. Silakan aktifkan Royan. Belum aktif. ST aja deh. ST silakan aktifkan mikrofon. Iya, Pak. Baik. Silakan. Kalau nggak ada, Mas Ardi, silakan Mas Ardi. Ada, Pak Esti, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Mbak Esti, silakan untuk judul penelitiannya.
analisis perilaku konsumen dalam berbelanja di platform e-commerce, Pak. Oke, baik, Mbak. Tapi nanti pastikan untuk referensinya yang valid ya, Mbak ya. Oke. Baik. Berarti kita ada waktu sampai tanggal berapa ya? Di tanggal 4 sih, Mbak, kita tugas satunya harus diupload. Jadi boleh dicicil sih rekan-rekan, disesuaikan aja waktunya. Terakhir itu di tanggal 4 untuk tugas satunya ya, diupload ya. Silakan Mas Ardi untuk judul penelitiannya. Mas Ardi Pratama, silakan. Silakan Mas Ardi. Kita sambil cek untuk tugas pertama. Untuk tugas pertama ya, kita cek. Nah, ini di tanggal 4 jam 3 sore ya, terakhir untuk uploadnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang untuk upload tugas pertama. Di jam 3 sore terakhirnya. Sampai jam 3 sore. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Mbak, silakan. Itu tadi yang di penjelasan proposal Bapak tadi boleh jelasin yang di bab 3 tidak, yang bagian Baik, Mbak, saya subscribe ya. Bab 3 ya Mbak ya. Sebentar ya Mbak. Nih. Yang ini Mbak, yang bab 3 ini metode penelitian. Iya, Pak. Baik. Jadi pada metode penelitian ini kan ada kerangkanya nih. Kerangka penelitiannya. Jadi di bab 3 itu adalah metode penelitian. Jadi yang pertama itu Mbak akan jelaskan kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif itu apa? Seperti itu. Jadi kuantitatif itu apa? Terus baru ada pendekatan studi kasusnya, fenomenologinya atau deskriptifnya. Yang kedua itu 3.2 Mbak akan jelaskan. Misalnya brand X terhadap UMKM, platformnya online seperti apa. Terus alasan pemilihan itu karena kenapa? Kenapa Mbak pilih itu di lokasi itu, apa alasannya? Baru yang ketiga akan jelaskan informasi penelitian. Jadi teknik pemilihan itu ada penelitian, ada observasi sampling atau kasus atau apa, nanti dicek lagi di buku metode penelitian seperti itu. Ya, terus kriteria informasi seperti konsumen produk atau pengelolaan bisnis, jumlahnya itu berapa, jumlah respondennya itu ada berapa, misal 5 sampai 10 orang seperti itu. Berarti sampelnya ada sampel dan data jenuh seperti itu. Jadi disesuaikan lagi. Jadi pengumpulan datanya misalnya wawancara mendalam atau interview, observasi, dokumentasi. Baru yang ketiga, yang 3.5 itu teknik analis data. Jadi menggunakan model interaktif seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, bisa menyebut model Millet atau Hurman. Yang 3.6 itu uji keabsahan data. Yang pertama itu regulasi sumber, regulasi teknik, atau member check. 3.7 itu teknik keabsahan dan kredibilitas. Yang pertama itu kredibilitas, yang kedua itu transferibilitas, yang ketiga dependabilitas, yang keempat komparabilitas.
Gimana Mbak Esti untuk penjelasannya sudah paham atau gimana? Iya Pak, paham Pak. Lain silakan. Pak, maaf mau tanya. Boleh, silakan Mbak. Berarti minimal banget ambil sampling data jenuh dari wawancaranya 5 orang ya? Ya tadi 3 sampai 5 tadi Mbak sesuaikan aja berapa. Karena kan kita ini masih Oh, metode penelitian Mbak, masih bab 3, bab 1 sampai 3. Jadi hasil mm-mm. outputnya itu hasilnya ini adalah proposal penelitian Mbak, seperti itu. Baik, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Mbak. Ini saya jadi nanti teman-teman akan membuat ini template-nya. Jadi teman-teman akan membuat ini judul penelitiannya, baru buat namanya, nama ID tutornya. Ini daftar isinya, rekan-rekan bisa nanti template-nya ini bisa disesuaikan saja. Pertama ini bab 1 sampai bab 3-nya sampai ke daftar pustaka. Nanti daftar pustakanya pakai Mendeley atau Zotero ya, rekan-rekan ya. Ini salah satu untuk ringkasan itu 1 sampai 3 kalimat saja sudah nggak usah panjang karena kan kita masih proposal. Ini bab 1-nya latar belakang. Ini contohnya ini daftar pustakanya. Nanti pakai APE ya, style ya. Jadi disesuaikan saja untuk itunya. Atau saya contohin juga ini dari UT saya ambilnya. Tapi karena saya belum nggak dapat yang S1, dapatnya yang di pasca sarjana ya teman-teman ya. Ini saya dapat dari Universitas Terbuka yang pasca sarjana. Jadi judulnya seperti ini. Terus apa yang panjang seperti ini untuk itunya penulisannya. Ini buatnya kalau yang di pasca buatnya itu latar belakang masalah, identitas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, baru tinjau materinya itu dibuat kinerja satu. Di landasan teorinya, baru kinerja, baru dibuat definisi ya, disesuaikan saja tentang teori yang teman-teman gunakan karena ini masih kerangka saja. Ini teman-teman bisa ambil data, bisa kalau datanya ini boleh di itu ya di BPS atau apa sesuai dengan judulnya apa yang diteliti. Jadi carilah data yang valid, jadi bukan asal copy saja teman-teman, biar hasilnya itu akan bagus. Saya nggak akan membuat nilainya jelek. Kalau sesuai dengan itu saya akan nilainya bagus. Seperti semester kemarin ada yang lolos yang meritinya dengan skornya. Karena kan di metode penelitian ini tidak ada UTS, nggak ada UAS-nya. Jadi 100% nilainya dari proposalnya aja. Jadi dari saya 100% nilainya. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kita ini 2 jam.
Bapak, maaf saya mau tanya. Boleh, silakan, Mbak. Ini kan saya ngambil samplingnya dari karyawan Klinik X ya, Pak. Ini kan saya Mm-mm, ngambil tema burnout karena durasi mm-mm, jam kerja di Klinik X itu mm-mm, per shift itu 1 kali 24 jam. Jadi seharian mm, penuh. Jadi sistem mm-mm, kerjanya itu sehari kerja, sehari libur. ya, Mbak. Nah, buat perbandingan saya mau ambil data dari Klinik Y yang shift kerjanya itu sekitar Mm, 8 jaman. Itu mm-mm. boleh nggak pakai gitu untuk perbandingan datanya? Boleh sih Mbak, boleh kan nanti kan datanya jelas sih Mbak. Jadi kan kita buat untuk referensi kan ada untuk di latar belakangnya nggak. Jadi lebih kuat sih Mbak, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Oke, oke, nggak siap. apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya sama-sama Mbak. Yang lain mungkin Mbak Salma mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena kita waktunya 2 jam. Oh, saya mau nanya teman-teman untuk web 2-nya kita jamnya sama atau gimana? Untuk web 2? Oh, Mas Rifan gimana web 2-nya kita mulainya sama jam 7 juga atau gimana? Untuk web 2-nya ya, Pak. Oh, benar. Itu Kita di kan ada 4 kali web. Ini kan web mm-mm. pertama, jadi kita nanti akan web kedua, Mas. Untuk web 2-nya tanggal berapa, Pak? Sebentar, Mas, saya cek dulu ya. Karena itu web 1 kita sampai tanggal 4 ya, kalau web 2-nya itu sebentar, Mas, saya cek dulu ya. Ya, Pak.
Tanggal 4 sampai 17 Mei, Mas. Untuk web 2, Mas. Mungkin juga bisa ini dengan yang lain sih, Pak, untuk menyesuaikan yang lain juga, Pak. Oke, baik. Teman-teman bisa jam 7 juga untuk web 2-nya, Mbak Salma, yang lain. Apa kita voting seperti kemarin lagi untuk web 2? Boleh Pak di voting aja. Oke, baik. Nanti saya voting lagi ya. Teman-teman bisanya malam atau Sabtu pagi? Maunya gimana? Itu. Nanti saya mau menyesuaikan jadwal kerja saya dulu sih Pak. Oke, baik. Nanti saya voting aja ya, Mbak ya. Oh Jadi iya, biar kita voting aja ya. Ya, baik terima kasih Pak. Sama-sama. sih Pak, mau tanya. Boleh, silakan Mas. Untuk objek penelitiannya ini harus satu perusahaan yang spesifik atau boleh lebih dari satu ya Pak? Menurut saya sih Mbak, Mas satu aja sih Mas, satu aja. Satu aja. Baik Jadi Pak. lebih spesifik Mas. Jadi masih mau mengambil berapa perusahaan memangnya? Itu masih kedepannya sih Pak. Oke, baik. Jadi karena ini kan kita masih latihan Mas, masih latihan kalau di media penelitian ini kan mata kuliah wajib. Jadi diharapkan hasilnya itu untuk dilanjutkan di semester berikutnya Mas, di karir Mas, seperti itu. Baik Pak. Jadi jadi menurut saya Mas satu aja sih Mas. Jadi lebih spesifik aja. Siap Pak. Baik Mas. Kalau kita nanti jam 8 aja ya berakhirnya. Karena nggak semuanya udah paham materinya. Ini untuk materi hari ini saya sudah upload di e-learning. Teman-teman bisa bacalah kembali untuk materi hari ini. Iya Pak, baik. Baik.
Bapak, berarti kalau kita ambil bukunya itu dari luar, ini kan biasanya ada buku yang bahasa Inggris ya. Itu berarti kita Mm, terjemahin dulu aja ya? iya Boleh nggak Pak pakai buku yang dari luar kayak gitu? boleh sih Mbak. Kan harus kan bukunya kan bebas nih. Mau dari mana aja, dari e-book juga sebenarnya boleh sih Mbak. Cuman kan kita harus menggunakan para prase pakai bahasa kita sendiri Mbak, seperti itu. Iya, iya. Jadi kan saya kan ini kita So- nih kan saya upload Mbak tugas 1. Nanti sekarang saya baca kembali seperti itu. Udah sesuai enggak Mm-mm. arahnya yang saya infokan seperti itu. Jadi kalau sesuai kita Oh, kan baik. karena kan nilainya itu kan berarti kita buka lagi Mbak ya, dia earning berapa persen untuk persentase nilainya. Tapi besarnya itu nilainya di tugas keempat sih Mbak. Iya, 40% ya kalau nggak salah ya. Sebentar Mbak, ini kan ini Mbak. Jadi tugas pertama itu kan 20. tugas 1 itu 20%. Tugas keduanya Mm-mm. itu 20%. Tapi kalau semester lalu Mbak, misal tugas 1 ini kita belum selesai, kita lanjut ke tugas 2 bisa Mbak. Cuma semester ini sih kemarin dari info dari UT tidak bisa. Jadi harus di-upload dulu tugas pertama baru bisa lanjut ke tugas kedua. Upload tugas kedua baru bisa lanjut tugas ketiga sampai tugas terakhir seperti itu Mbak. Jadi kalau semester Soalnya lalu itu saya, masih bisa. iya saya berkendali di nyari buku sih Pak. Kebanyakan saya cari Hmm, buku-buku itu di Publish mm-mm. or Paris juga kebanyakan dari luar. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari luar, tapi di parafrase pakai gunakan bahasa sendiri Mbak, seperti itu. Jadi kan boleh dari Baik, luar nih, baik. jadi kan kita kan ada kutipan langsung, tidak langsung, seperti itu. Nanti Mm-mm. di tugas yang kedua, kita akan kutipan langsung dan tidak langsung, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jadi dipastikan boleh pakai teman-teman boleh pakai AI sebenarnya boleh, tapi tidak lebih dari 30%. Jadi boleh lalu 30 tidak boleh lebih dari 30. Kayak semester lalu itu lebih dari 30 sampai 3 kali revisi nilainya tetap masih tinggi Mbak, seperti itu. Ini untuk tutorialnya kan ini di tutorial web 1 itu kan di hari ini, nanti kita akan lanjut ke web kedua. Tutorial kedua di kegiatan belajar di 4 ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan cek nih di tugas keempat ini. Finalnya tuh dicek tugas keempat. Tugas keempat kegiatan belajar ke-14. Jadi proposal finalnya. Jadi kan cek nih senioritasnya berapa persen seperti itu. Tapi kan kita kan ceknya by sistem. Jadi teman-teman dari sekarang aja itu nanti mulai penulisannya itu disesuaikan kalimatnya. Jadi di tugas terakhir itu nggak tinggi hasilnya seperti itu. Sudah paham ya Mbak yang saya informasikan? Untuk penguploadannya itu disesuaikan dengan teman-teman aja ya, tapi dicicil aja ngerjainnya kalau waktunya ada waktu luang bisa dikerjakan, dicicil aja sampai di tanggal 4. Kalau semisal di tugas satunya Bapak itu ada ketentuan khusus nggak Pak? Soalnya saya lihat dari Mm, grup-grup manajemen lain, mm. kayak tugas satunya tuh harus menyertakan link e-book sama jurnalnya. Enggak sih Mbak, saya enggak kan kita sesuai dengan uh, linknya kita kan masukkan di baik ini Mbak, baik apa Google Scholar, Google Scholar atau Jitero. Jadi kita masukkan Mbak itu aja Mbak. Jadi kan saya kan nge-link nih kalau misal ada bukunya berarti Mm-mm. sudah Mbak. Saya akan ceknya dari Jitero sama Baik-baik. ini Mbak. Jitero sama Mendeley Mbak, seperti itu. Benar. Oke. Iya. Oke, baik Pak. Cuman kalau ada linknya nggak apa-apa sih Mbak, kan berarti kan akurat itu. Jadi karena kan kita ini masih latihan nih Mbak situ. Kalau metode peneliti kan ini Iya. masih latihan seperti itu. Jadi belum terlalu berat seperti nanti di itu Mbak di karir seperti itu. Baik-baik Pak.
Nah, teman-teman kan akan belajar dari sini, jadi udah tahu nih gambarannya. Nanti di semester depan sudah karir kan, judulnya ini sudah mantap, udah kuat nih. Jadi di semester depan tinggal lanjutkan aja di bab 4-nya seperti itu, sampai hasil karir seperti itu. Ini mau jam 9 atau jam 8 aja kita berakhir, karena sudah banyak yang paham. Gimana yang lain? Mau jam 8 atau jam 9? Izin tanya lagi boleh? Boleh, boleh Mbak, silakan. Ini kan saya sebenarnya saya mau pakai teknik wawancara ya di Klinik X. Nah, kalau semisal saya di Klinik Y-nya pakai studi literatur aja boleh nggak Pak? Atau studi pustaka? Mbak sesuaikan aja. Belajar Jadi kan sekarang. kan udah ada materinya kan udah saya jelaskan kemarin itu kan ada kan Mm-mm. boleh Mbak pilihnya apa tuh? Kan ada wawancara kan boleh Pak. Kita buka lagi ya materinya Mbak ya. Oh iya, Pak. Bentar, Mbak ya. Kan teknik pengumpulan data kan ada wawancara observasi. Jadi sebenarnya sih bisa-bisa aja sih Mbak. Karena kan ada wawancara atau observasi seperti itu. Oh ya, kita cek ya Mbak ya. Ini sih kalau karena ini, bisa sih Mbak baca kan ini bisa kan untuknya itu kan untuk cari riset gap ya kan Mbak. Jadi disesuaikan aja sih boleh bisa-bisa aja sih. Boleh-boleh saja Mbak. Tapi disesuaikan saja. Disesuaikan saja seperti itu. Nggak apa-apa sih Mbak. Nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak. Hmm. Jam 8. Ada lagi mau ditanyakan Mas Rifan, Mbak Salma, atau Mbak Eka, Mbak Nur, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Biar tugas pertamanya teman-teman nggak bingung, jadi saya udah arahkan. Silakan Mbak Eka, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, apa kita cukupkan saja pertemuan hari ini? Insya Allah cukup, Pak. Tapi kalau kalau Iya Mbak. semisal ada pertanyaan lagi, boleh by Boleh. WA aja, Pak, atau di grup? Boleh Mbak, boleh. Boleh. Boleh kok, Oke. boleh. Oke, Kalau Pak. ada Terima yang kasih, ditanyakan Pak. boleh BWA, sih nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi sudah cukup ya Mbak ya, penjelasan saya sudah paham lah ya. Jadi untuk tugas pertama sudah mengerti ya Mbak ya, apa yang dikerjakan ya. Insya Allah. Oke baik, nanti sebelum di-upload ke e-learning, teman-teman boleh kok konsultasi sama saya sini sudah sesuai atau belum yang saya instruksikan. Jadi teman-teman boleh Oke, baik. kirim dulu filenya ke saya. Nanti kalau sudah oke, teman-teman boleh langsung upload ke e-learning saja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, baik karena nggak ada lagi yang ditanyakan lagi. Kalau Mas Rifan sudah paham Mas untuk materi hari ini? Cukup Pak, cukup paham untuk hari Oke, ini. baik sudah paham ya. Karena teman-teman sudah paham, karena sudah jam 8, karena kan sudah cukup ya sebenarnya 2 jam sih, cuman nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa sampai jam 8. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, teman-teman bisa menyelesaikan tugas di tepat waktu. Saya tunggu untuk tugas pertamanya itu di tanggal 4
di tanggal 4 Mei jam 3 sore. Teman-teman jangan upload, jangan mepet di tanggal 4 ya. Jam 3 sore terkadang itu sistemnya mau error. Jadi kalau bisa sebelum jam 3 sore sudah di-upload ya di tanggal 4 Mei. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.